Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 258,17 km² dengan 9 wilayah administrasi kecamatan meliputi Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Cendana, Kecamatan Mukajang, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Tuluwanua dengan sejumlah 48 kelurahan lainnya. Berikut penjelasan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Palopo. Baik, saya akan menjelaskan tentang RPJP Kota Palopo, yang dimana RPJP ini memiliki visi menjadi kota modern terkemuka di Indonesia yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal serta bernafaskan religi dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Substansi visi daerah tersebut dapat dijabarkan yang pertama menjadi kota modern terkemuka yang mengandung makna motivasi yang kuat untuk melakukan sebuah proses perubahan dan modernisasi yang berkesinambungan dan terencana dalam rangka mengangkat Kota Palopo yang sejajar dengan kota-kota yang lebih dahulu maju menjadi kota yang modern. Yang kedua itu kota modern yang mengandung makna ingin menjadikan Kota Palopo ini menjadi kota yang ketersediaan infrastruktur yang baik, teratur, aksesibel, dan berkelanjutan, dan memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing yang berbasis perkotaan. Yang ketiga, terkemuka di Indonesia yang mengandung arti ingin menjadikan Kota Palopo tingkat pertumbuhannya yang relatif tinggi dan stabil sehingga dapat melampaui pertumbuhan di kota-kota lainnya yang berada di Indonesia. Yang keempat yaitu berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mengandung arti memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya dari daerah hinterland dan tetap mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar sosial budaya. Yang kelima, bernafaskan religi dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung arti melakukan modernisasi pembangunan dan pemerintahan di Kota Palopo dengan melandaskannya atas keyakinan yang teguh bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan visi pembangunan RPJP Kota Palopo yang tadi saya jelaskan, maka dirumuskanlah misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang akan dijalankan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas keseimbangan pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Yang keempat, meningkatkan hubungan sinergitas antar dan kerjasama daerah. Yang kelima, meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang keenam, meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah. Yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun agenda pembangunan jangka panjang Kota Palopo dari 2005 hingga 2025, yang pertama, agenda pertama itu mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan kualitas sumber manusia itu antara lain mendorong terlaksananya pelayanan pendidikan yang merata. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang disinergikan dengan ketenagakerjaan sehingga orientasi dari output pendidikan dan pelatihannya tidak hanya quantity oriented akan tetapi juga quality oriented. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan perpustakaan daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan identitas pembinaan terhadap lembaga keagamaan. Yang kelima, peningkatan kualitas umat sebagai masyarakat yang disinergikan dengan pendidikan pada semua level, yang dimana nilai-nilai kesadaran untuk menjalankan syariat agamanya dapat lebih ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non-formal.
Selanjutnya adalah agenda kedua, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, yang dimana mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan memantapkan ketahanan pangan daerah. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi pemakaian benih bersertifikat dan peningkatan kualitas SDM petani. Yang ketiga, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan pengolahan hasil usaha perikanan melalui pengembangan SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Yang kelima, mengembangkan sumber daya kelautan sebagai basis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, adapun maksud dan tujuan RPJMD Kota Palopo, yaitu maksud dari penyusunan RPJMD Kota Palopo ini adalah menjadi pedoman dan arah kebijakan pembangunan bagi seluruh stakeholder yang dalam kaitannya yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Palopo sesuai dengan visi, misi, dan program kebijakan pembangunan dari wali kota yang terpilih. Adapun visi dan misi RPJMD Kota Palopo, yaitu yang pertama, visi sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 86 tahun 2017. Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud atau tercapai pada akhir periode 2018 sampai 2023. Substansi utama dari visi-visi ini adalah rumusan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang penjelasan visinya dijabarkan sesuai perencanaan pembangunan daerah, yaitu visi Kota Palopo pada tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Palopo sebagai kota maju, inovatif, dan berkelanjutan pada tahun 2023. Adapun misinya sesuai dengan visi tersebut, sebagaimana upaya dalam mewujudkannya, maka diterapkan misi pembangunan Kota Palopo pada tahun 2018 sampai 2023. Yang pertama, menjelaskan layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Yang kedua, mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, senantiasa ruang terbuka hijau. Yang ketiga, mendominasi layanan publik, meningkatkan kualitas operator dan tata kelola pemerintah, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Yang keempat, mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, pemodalan, dan pendampingan bisnis. Yang terakhir, mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya dan luhur. Baik, selanjutnya yaitu strategi dari RPJM Kota Palopo. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu dan daya layanan pada kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan rehabilitas perlindungan dan pembelajaran masyarakat yang beriringan dengan pengendalian kesejahteraan sosial. Yang keempat, meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan pemukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan hunian untuk yang produktif. Yang kelima, mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan kawasan produktif searah yang ada pada RPJP sebelumnya. Adapun arah kebijakan dari RPJM untuk Kota Palopo, yang pertama, mengoptimalisasi tata kelola dan layanan pendidikan. Yang kedua, pemantapan dan pemenuhan cakupan terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan dan perluasan program pro dan pro rakyat bagi fakir miskin. Yang keempat, akselerasi terhadap peningkatan kawasan hunian yang produktif tanpa kumuh dengan akses sanitasi. Yang terakhir, optimalisasi atau kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap fasilitas infrastruktur bagi Kota Palopo. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Palopo tahun 2022. Maksud penyusunan perubahan RKPD Kota Palopo tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, tujuan penyusunan dokumen perubahan RKPD Kota Palopo tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, memberikan dasar hukum penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA untuk pendanaan tahun 2022, dan memberikan dasar hukum perubahan target kinerja, lokasi, dan pagu kegiatan. Adapun evaluasi RKPD Kota Palopo tahun 2022 yaitu peninjauan sasaran dan indikator kinerja, di mana memeriksa apakah sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Kota Palopo telah tercapai. Kedua, analisis realisasi anggaran yang di mana mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dalam RKPD Kota Palopo telah terrealisasikan. Ketiga, evaluasi program dan kegiatan, di mana menilai implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keempat, partisipasi masyarakat, di mana mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RKPD Kota Palopo. Kelima, penilaian dampak dan manfaat, menilai dampak dan manfaat dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat.